hanya punya tanggapan di Matius 19 nomor 29 untuk masalah bidadari. Di situ gunaika dalam teks asli, abang lihat KJP, Yesus juga menjanjikan istri-istri. 100 kali lipat istri gitu ya. Nah itu ada di dalam KJP, ada di dalam kodeks asli kitab Kristen. Jadi bukan cuma Islam yang menjanjikan bidadari, tapi Yesus pun juga menjanjikan 100 kali lipat istri. Nah silakan Anda buka teks aslinya atau Anda buka versi KJP, maka KJP mengatakan Yesus menjanjikan 100 istri. Bang, kagak usah protes bang. Ya, di tempat kami cuma 72 bidadari. Abang dijanjikan Yesus 100 kali gitu. Ngapain abang masih protes yang 72? Coba. Mungkin ini abang udah dapat 100, mau nambah lagi 72. Mungkin kayak gitu. Kenapa diprotes coba? Nggak perlulah Anda protes bidadari karena Yesus menjanjikan 100 istri. Jadi kayak gitu bang. Ya. Oke, Matius 19 ayat 29. Di dalam terjemahan itunya ada kata istri. Itu sama seperti nandar, sama seperti jumba. Itu saya bacakan. Yang lebih langsung ada kata istrinya aja bang. Itu saya bacakan untuk abang di Lukas 18. Lukas 18 ayat 29 sampai 30. Saya bacakan bang ya. Itu yang langsung terlihat kata istrinya bang. Itu. Dan saya akan jelaskan. Upah mengikut Yesus. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya. Di situ ada istrinya bang. Jadi tidak usah repot-repot pakai terjemahan apa. Saya tunjukkan yang ada kata istrinya. Biar mungkin bisa buat data abang lain kali itu kan. Lukas 18 ayat 29 sampai 30. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya atau orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Matius 19 ayat 20 ayat 29 saya bacakan juga. Yang diterima apa bang? Bukan 100 bidadari, hidup yang kekal. Matius 19 ayat 29. Matius 19 ayat yang ke-29. Saya akan bacakan lagi. Upah mengikut Yesus dengan konteks yang sama, perikop yang sama. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada di situ tertulis akan mendapatkan 100 bidadari. Saya jelaskan sedikit untuk abang. Ada waktu 1 menit saya. Ayat ini nih, kalau dianalogikan di dalam kehidupan yang sekarang itu apa sih bang? Banyak para murtadin yang meninggal bahkan harus diceraikan istrinya beruang lapar. Diceraikan istrinya. Banyak murtadin yang diusir keluarganya. Banyak murtadin yang hidupnya jauh dari keluarganya. Ketika dia memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka yang dia dapatkan bang, hidup yang kekal. Itu yang dia dapatkan bang, bukan dijanjikan bidadari. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kami di surga kami kenikmatan bang, tidak pernah. Walaupun abang bilang tadi di surga Kristen itu tidak dapat digambarkan, gitu, tidak dapat digambarkan karena ya ajarannya ajaran sesat, gitu kan. Padahal abang sendiri yang sedang tidak mengerti apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ini data saya kasih buat abang, jadi tidak usah repot-repot membawakan terjemahan-terjemahan. Baca aja bang, Lukas 18 ayat 29 sampai 30. Dan saya bisa bertanggung jawab untuk itu. Silakan bang.